Untuk Kota Jayapura yang terinfeksi HIV itu 3.622 orang kasus. Sementara AIDS 5.242 kasus. Total semua adalah 8.864 kasus. Fenomena untuk permasalahan HIV/AIDS di Kota Jayapura maupun di Tanah Papua maupun di Provinsi Papua, ini ada fenomena teori terbalik. Seharusnya kasus HIV ini yang paling banyak. Jadi orang berani memeriksakan dirinya sehingga cepat diketahui status HIV-nya. Tapi kenyataan berdasarkan data ini bahwa kasus AIDS yang lebih banyak. Baik, selamat pagi pemirsa. Saat ini telah hadir bersama kita semua narasumber kita pada hari ini, yaitu Sekretaris KPA Kota Jayapura, Bapak Dr. Andus Binton Nainggolan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Susan. Apa kabarnya Bapak? Kabar baik Bapak Ibu pemirsa di manapun berada. Luar biasa Bapak. Bapak, mungkin kita akan sedikit berbincang-bincang mengenai KPA dan juga kinerja KPA di Kota Jayapura. Siap Bu Susan. Baik, mungkin Bapak bisa memperkenalkan apa itu KPA Kota Jayapura dan apa fungsi dan tugas utamanya. KPA itu adalah singkatan dari Komisi Penanggulangan AIDS Kota Jayapura. KPA itu dibentuk oleh Wali Kota Jayapura berdasarkan perda yang sudah disahkan oleh DPRD Kota Jayapura. Tugas dan fungsi KPA itu adalah bagaimana mengkoordinir penanggulangan HIV/AIDS di Kota Jayapura bersama-sama dengan para pemangku kepentingan. Fungsinya adalah bagaimana kita melakukan koordinasi. Itu yang pertama. Kedua, kita bersama-sama para pemangku kepentingan juga melakukan survei, pengamatan tentang perilaku-perilaku hasil yang sudah dikeluarkan oleh badan-badan yang punya kompetensi di bidang survei. Sehingga KPA Kota Jayapura itu punya gambaran tentang bagaimana perilaku-perilaku yang ada di Kota Jayapura maupun di Tanah Papua. Hal ini sudah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu, di mana beberapa lembaga donor melakukan survei. Ini KPA Kota punya peran yang sangat besar untuk melihat bagaimana perilaku-perilaku hasil survei ini. Baik Bapak, untuk saat ini di tahun 2025 ini, mungkin KPA Kota Jayapura memiliki data terbaru terkait jumlah HIV/AIDS di Kota Jayapura. Baik, data mengenai HIV/AIDS kami Kota Jayapura tetap satu pintu sumber data. Kami tidak bisa mengeluarkan data HIV/AIDS di Kota Jayapura maupun Provinsi Papua. Semua data yang ada di Provinsi Papua dan Kota Jayapura ini bersumber dari satu pintu Dinas Kesehatan Provinsi. Untuk Kota Jayapura per Juni 2024 ini per 3 bulan dikeluarkan data dari provinsi. Untuk Kota Jayapura yang terinfeksi HIV itu 3.622 orang kasus. Sementara AIDS 5.242 kasus. Total semua adalah 8.864 kasus. Fenomena untuk permasalahan HIV/AIDS di Kota Jayapura maupun di Tanah Papua maupun di Provinsi Papua, ini ada fenomena teori terbalik. Seharusnya kasus HIV ini yang paling banyak. Jadi orang berani memeriksakan dirinya sehingga cepat diketahui status HIV-nya. Tapi kenyataan berdasarkan data ini bahwa kasus AIDS yang lebih banyak itu dari 5.000-an. Kenapa? Apa ini? Ada apa ini? Ini berarti orang sudah kena AIDS dulu baru mau periksakan diri. Karena HIV dan AIDS itu beda. HIV itu adalah masih virus yang masuk ke dalam tubuh. Masih sehat dia. Tapi kalau sudah AIDS terakumulasi penyakit-penyakit sehingga
Sesudah penyakit itu sudah mulai menghantam kekebalan tubuhnya itu, dia baru mau periksakan diri. Ini fenomena terbalik, khusus untuk Kota Jayapura. Disinilah bagaimana peran kita dalam penanggulangan itu bukannya gampang. Tidak boleh hanya satu sektor. Kita harus tetap merangkul semua sektor untuk berani bagaimana kita menyadarkan masyarakat itu mau memeriksakan diri sejak awal. Jangan dulu sesudah kena AIDS baru periksa diri. Ini fenomena yang terbalik. Makanya dalam beberapa strategi penanganan kesehatan seperti ibu hamil, ini sudah kita kedepankan. Lembaga-lembaga sudah mendorong kepada masyarakat agar mau memeriksakan status kesehatannya. Jadi fenomena ini yang sedang kita genjot supaya jangan jumlah AIDS yang paling banyak tapi jumlah HIV yang kita dorong. Ini yang pertama. Sekarang ada lagi survei berjalan karena kita seharusnya survei ini sekali 10 tahun. Tapi ini sudah 13 tahun baru kali ini didukung oleh PBB bersama-sama dengan UI dan juga kita stakeholder di Kota Jayapura ini. Seharusnya survei perilaku untuk di Kota Jayapura ini seharusnya Desember sudah selesai. Tapi kenyataannya apa? Survei yang dilakukan oleh teman-teman pemangku kepentingan ini sampai dengan Desember baru 50%. Sesudah kita telusuri, banyak ini masyarakat tidak mau dilakukan survei. Survei ini adalah bagaimana untuk melihat perilaku masyarakat. Ini suatu fenomena kenyataan di masyarakat. Masyarakat ini sekarang merasa trauma melihat kondisi masyarakat, trauma. Sehingga petugas kita datang mau memeriksakan, melakukan survei, mereka menutup diri. Ini ada apa? Ini fenomena baru. Sewaktu 13 tahun yang lalu, survei ini kita lakukan, masyarakat masih welcome sekali. Dari hasil fenomena survei yang kita lakukan pada 13 tahun lalu, itu bisa ketahui bahwa untuk Kota Jayapura maupun Provinsi Papua maupun Tanah Papua, itu sudah populasi, permasalahan itu di populasi umum. Bukan lagi di permasalahan di kalangan-kalangan risiko tertinggi. Ini sudah di populasi umum. Populasi umum itu siapa? Ya kita ini. Sudah ada berada di dalam populasi. Nggak perlu kita bilang ini di permasalahan perempuan yang sering melakukan melayan perhimpunan. Tidak lagi. Ini sudah untuk 13 tahun kemudian, tahun lalu dilakukan survei ini, banyak masyarakat seperti trauma, tidak mau menerima petugas untuk masalah data-data yang mau kita ambil. Demikian Bu Susan. Baik Bapak, kira-kira KPA Kota Jayapura punya data penyebab tingginya jumlah HIV/AIDS di ibu kota Provinsi Papua? Hasil survei dan hasil data ini masih berdasarkan heteroseksual. Jadi penyebabnya ini adalah orang yang berhubungan seks berbeda pasangan, laki dan perempuan. Ini yang lebih dominan. Kurang lebih hasil data yang kita peroleh dari kesehatan ini 97% ini penyebabnya, penyumbang kasus HIV/AIDS di Kota Jayapura. Dari narkoba kecil, dari hubungan homoseks kecil, dari ibu ke anak ini sudah bisa dikendalikan. Jadi kalau ibunya positif HIV, anaknya itu bisa negatif dengan penggunaan peraturan prosedur kesehatan. Ini sudah dilakukan. Jadi yang lebih dominan di Kota Jayapura dan di Tanah Papua ini hasil survei dan hasil data lebih dominan adalah dari heteroseksual. Hubungan seks yang tidak sehat antara dua jenis pasangan. Yang tidak sehat apa? Dia tidak setia sama istrinya. Tidak setia pada pasangannya. Itu saja. Kalau memang ini tetap dipertahankan, nggak masalah masalah HIV. Tapi lebih tinggi adalah karena faktor heteroseksualnya tadi. Bukan dengan pasangan, tapi dengan orang lain, bukan pasangannya. Bapak, apakah KPA Kota Jayapura punya data terbaru aktivitas prostitusi model baru yang dilakukan saat ini? Maksud kami Bapak Ibu pemirsa yang di rumah, ini kita semua menghadapi suatu situasi paradigma baru, di mana kenyataan yang kita hadapi saat ini adalah
tertingginya prostitusi online. Kenapa? Kita nggak bisa sesalkan kebijakan pemerintah-pemerintah yang lalu, di mana beberapa lokalisasi itu tutup. Positif, ada hal negatif positifnya. Tapi ada juga hal negatifnya. Hal positifnya memang, kalau saat itu ada prostitusi yang lokalisasi, ini bisa kita pantau mereka. Kita bisa pantau para pekerja-pekerja seks itu bisa kita pantau, kita bina, kita lakukan intervensi untuk penanggulangan HIV. Tapi sekarang lokalisasi sudah ditutup. Kita nggak tahu mereka pergi kemana. Dulu 10-15 tahun yang lalu kita pada spot-spot tertentu di kota-kota Jayapura nih, kita bisa melihat secara terang-terangan perempuan-perempuan pekerja seks jalanan itu ada pada posisi-posisi tertentu. Tapi sekarang, Bapak Ibu pergi kemanapun, tidak akan bisa ketemu lagi mereka itu di jalanan. Tidak bisa ketemu. Kemana mereka? Ya udah, mereka menggunakan media yang sekarang ini, media sosial, mereka menggunakan media online. Ini merupakan bahan bakar yang sangat besar untuk tanah Papua ini. Ini merupakan salah satu faktor kenapa tingginya HIV/AIDS di kota Jayapura, Bapak? Faktor pertama. Faktor kedua, hasil survei daripada lembaga PBB di tanah Papua ini, bahwa tanah Papua ini sudah merupakan permasalahan itu sudah ada di populasi umum. Itu pertama. Kedua, banyaknya provinsi-provinsi baru dengan daerah otonomi baru. Hasil survei yang saat itu dulu menyebutkan bahwa tanah Papua ini penduduknya mempunyai perilaku resiko tertular HIV sangat tinggi, punya perilaku. Itu nggak bisa kita bantah. Banyak pejabat baru. Kita tidak perlu menjustifikasi kepada pejabat itu. Tapi kenyataannya mereka punya kebutuhan biologis. Nah, sekarang ini dengan adanya media online itu lebih gampang. Itu hal pertama. Hal kedua, warga PNG itu sangat bebas sekarang masuk ke wilayah kota Jayapura ini. Mereka ini untuk mencari kebutuhan seksnya itu nggak perlu repot-repot. Mereka udah punya nomor handphone masing-masing. Mereka hubungi aja. Selesai. Nilai tawar perempuan dalam melayani seks untuk menggunakan kondom, kita nggak bisa jamin. Sebagai pencegah virus HIV itu masuk ke dalam tubuh. Nilai tawar perempuan. Laki-laki hanya taunya kebutuhan seksnya terpenuhi. Tapi untuk menjaga kesehatan, itu merupakan suatu tantangan bagi perempuan agar mereka punya nilai tawar. Di sini adalah suatu dilema penanggulangan HIV/AIDS di kota Jayapura. Untuk itu permasalahan-permasalahan ini sedemikian rupanya banyak hal-hal baru muncul. Hal-hal baru yang muncul ini adalah bagaimana perilaku kebutuhan seks lelaki. Kota Jayapura sebagai kota terbuka dan yang berkembang sangat cepat. Kita nggak bisa pungkiri, permasalahan ini sudah masuk ke kota Jayapura, sudah lama. Dan mereka sudah membentuk komunitas. Dia seorang lelaki, dia punya istri, dia punya anak. Atau dia belum berkeluarga, gantek, tapi kebutuhan biologisnya ada penyimpangan. Dia tidak tertarik sama lawan jenisnya. Malah dia lebih tertarik dengan sesama jenisnya. Ini lebih beresiko untuk menularkan HIV/AIDS. Sehingga kompleksitas permasalahan di kota Jayapura ini tentang penyebaran HIV semakin kompleks, semakin meningkat. Dan tidak boleh hanya satu lembaga sektor saja yang menang. Tidak boleh, harus bersama-sama. Nah, disinilah fungsi KPA. Bagaimana untuk merangkul semua sektor ini, sama-sama kita untuk ke depan, untuk sama-sama menanggulangi HIV ini. Tidak bisa lagi hanya satu sektor. Demikian, Bu Susan. Baik, Bapak. Untuk itu
kemana warga akan melapor jika ada hal-hal negatif yang dilakukan warga terkait aktivitas prostitusi ini? Nah, sekarang ini di puskesmas ini sudah kita perkuat mereka untuk melakukan pelayanan terhadap hal ini. Kita ciptakan suasana ruangan, kita ciptakan sumber daya manusia supaya bagaimana familiar untuk menerima masyarakat yang belum status kesehatannya belum kita ketahui. Jangan kita diskriminasi mereka atau justifikasi atau stigma mereka. Tidak boleh. Dan ini sudah teman-teman di puskesmas sudah melakukan protap-protap ini, dan kalau ada masyarakat yang mau memeriksakan diri, silakan ke puskesmas terdekat di lingkungannya. Tapi Bu Susan, ada fenomena baru. Dia merasa dirinya terinfeksi HIV, tidak mau memeriksakan diri kesehatan di puskesmas terdekatnya. Atau di kotanya tersendiri, dia tidak mau. Dia takut, dia malu. Dia pergi ke tempat puskesmas yang jauh dari tempatnya memeriksakan diri. Ini fenomena baru. Atau dia pergi ke kota lain. Untuk memeriksakan diri. Memeriksakan dirinya. Tentunya itu mungkin butuh waktu yang panjang. Semakin kompleks. Semakin kompleks. Permasalahan ini. Inilah yang hal-hal begini yang perlu kita dari semua pemangku kepentingan. Pemerintah, lembaga agama, lingkungan, harus sama-sama. Sama-sama kita menanggulangi ini. Kenapa? Karena ya seperti hal tadi. Karena lingkungan ini terlalu gampang ember. Kalau dia ketahui, kalau dia ketahui status seseorang, contohnya ada terinfeksi, dia langsung cerita kemana-mana. Ini memberikan mempercepat daya tahan tubuhnya itu semakin turun. Nah, kepedulian ini yang perlu di lingkungan kita juga, di lingkungan kantor. Kadang-kadang kita ketahui status, batuk sedikit saja orang sudah mulai pikir, ini kamu batuk kenapa? Inilah dukungan-dukungan untuk mereka ini yang kita butuhkan. Padahal penyebaran HIV itu hanya dua. Satu melalui darah, satu melalui cairan alat kelamin. Dua ini saja. Tidak ada terbatuk-batuk dengan cium pipi kiri, pipi kanan, makan bersama. Tidak. Tapi justru ini yang hal ini menjadi suatu pemicu untuk orang menstigma, diskriminasi atau menjustifikasi. Baik Bapak, kira-kira langkah apa yang harus dilakukan KPA Kota Jayapura dalam memutuskan mata rantai perkembangan jumlah prostitusi model baru saat ini? Saya nangani HIV ini dipercaya oleh pimpinan mulai tahun 2000. Tahun 2000 sampai mulai zamannya Pak Kambu, Pak BTM, berlanjut dengan kepemimpinan baru ini, kita nggak tahu. Aneka macam permasalahan dan kita mencoba strategi penanganan. Aneka macam. Dengan kepintaran-kepintaran yang dibawa oleh lembaga-lembaga luar. Dengan kepintaran-kepintaran yang dibawa oleh universitas-universitas terkemuka di dunia maupun di Indonesia ini. Akhirnya, semuanya ini kami di Kota Jayapura ini, hanya satu saja yang kami sekarang terapkan. Mengedepankan lembaga agama. Apakah ini yang dianggap paling efektif, Bapak? Ini yang paling efektif yang kami lihat. Kenapa? Dunia pendidikan. Dulu ini dengan lembaga donor sekian banyaknya biaya, mereka menjangkau guru-guru untuk ada istilahnya pengarus utamaan HIV/AIDS. Tapi kenyataannya sekarang guru-guru, kalau tidak dikasih honor mereka tidak mau berbicara. Ini fakta. LSM dengan keterbatasan operasional mereka sekarang ini. Dengan berhentinya dukungan lembaga donor, LSM sekarang tidak ada yang lagi berbicara. Tapi kami sejak awal, lembaga agama kami dorong. Mereka sudah dari lembaga agama ini dulu tidak berani berbicara bagaimana kondom itu untuk mencegah kesehatan. Sekarang mereka sudah berani. Kita dorong mereka. Kenapa? Karena mereka punya umat. Kalau umatnya ini semua sakit, jemaatnya bagaimana? Jadi kami sejak tahun 2000 sampai sekarang ini, kami dorong ini adalah lembaga agama. Sesuai dengan afirmasi atau kearifan lokal di sini, kita dorong lembaga agama ini. Supaya berani berbicara, merangkul ini umat-umat mereka ini. Sekira gitu Pak. Baik Bapak. Apakah sosialisasi perlu dilakukan di setiap ruang publik
dan lembaga swasta dan pemerintah? Nah, sosialisasi sekarang ini kita sudah rubah model. Kalau dulu sosialisasi kita kumpulkan warga di satu ruangan, penyuluhan, udah nggak model lagi sekarang itu, nggak model. Sosialisasi ini bagaimana literasi digital yang kita terapkan. Nah, kami dari beberapa komunitas, hal ini sudah kami terapkan. Dan banyak kami belajar dari teman-teman di beberapa komunitas di provinsi lain. Contohnya, komunitas untuk para kaum homoseks, lelaki seks lelaki. Kita nggak perlu kumpulkan mereka. Tapi mereka punya media sosial yang sangat kuat. Melalui ini kita pakai mereka. Segala hal dalam hal penanggulangan HIV/AIDS, penggunaan media sosial ini sangat kuat. Walaupun prostitusi berjalan melalui, tapi media sosial yang kita terapkan ini sudah mulai berjalan. Contohnya, kepada kalangan komunitas homoseks, kalau Bapak Ibu lebih kenal dengan homoseks, kalau istilah kami itu lelaki seks lelaki. Mereka sudah mempunyai jaringan komunitas. Kalau kita mau bilang periksa diri, hari sekian, tanggal sekian, mereka ikuti semua itu. Mereka datang. Dan mereka lebih familiar. Mereka lebih familiar ya Bapak? Familiar. Lebih terbuka? Terbuka. Contohnya kalau kita mau bilang, si Anu belum datang minum obat melalui medsos, mereka datang. Nah, walaupun prostitusi online itu sedemikian marak, tapi kita counter dalam penanggulangan HIV itu, media online juga kita gunakan untuk penanggulangan HIV. Itu sosialisasi yang sekarang kita terapkan di KPA Kota Jayapura. Di samping lembaga agama mempunyai andil penyampaian pesan-pesan kepada umatnya tentang bagaimana banyak hal terhadap penanggulangan HIV/AIDS ini. Baik Bapak, sejauh ini tentunya KPA Kota Jayapura apakah bekerja sendiri atau ada berkolaborasi Bapak? Betul. Terkait penanggulangan, dan apa saja kendala yang selama ini dirasakan oleh KPA Kota Jayapura itu sendiri? Selama ini kami tidak pernah jalan sendiri. Kami tetap menggandeng lembaga agama maupun dari instansi terkait untuk kita sama-sama. Dan satu lagi gandengan kami adalah pemangku kepentingan adalah komunitas itu sendiri. Komunitas yang kami rangkul sekarang di Kota Jayapura ini ada kurang lebih 5. Komunitas waria. Komunitas waria sekarang ada 2 di Kota Jayapura, 2 komunitasnya. Bencong kalau istilah apanya. Kemudian komunitas homoseks ini beda. Walaupun mereka dalam hal untuk berhubungan seks itu sama melalui lubang dubur. Nah, ini juga mereka sekarang komunitas mereka ini ada 2. Ada 2. Ini yang kita rangkul. Ada komunitas pekerja seks. Ini ada 3 komunitasnya. Ada lagi 1 komunitas, mungkin ada Susan terkejut. Perempuan sama perempuan. Wah. Kalau nama istilahnya itu lesbian. Komunitas ini kami rangkul. Karena mereka juga kami perlu penanggulangan HIV/AIDS. Ada 1 lagi, Bu Susan mungkin terkejut. Justru ini yang sangat perlu strategi tersendiri. Bapak Ibu barangkali bisa saran. Disabilitas. Komunitas disabilitas mereka butuh pendampingan. Kenapa? Yang manusia disabilitas itu punya kebutuhan biologis juga kok. Kita nggak boleh munafik. Kalau mereka mau menyalurkan kebutuhan biologisnya, kalau tidak sehat, bagaimana? Permasalahan HIV itu tidak lagi kita berbicara perempuan beresiko tinggi. Tidak. Ini sudah ada 5 komunitas kami rangkul di Kota Jayapura. Kami rangkul. Pak, kami butuh pendampingan. Nah, itulah jadi pemangku-pemangku itu yang sekarang kita rangkul semua. Selain instansi terkait, lembaga agama. Apa kendala? Kendala itu saya kira hal-hal yang sangat klasik. Iya. Dengan kedukungan, kemampuan, penganggaran, itu saya sangat klasik. Tapi dengan kondisi anggaran yang ada saja, kami bekerja dengan apa adanya. Kami nggak mau muluk-muluk, kami kerja. Jadi dana yang ada yang kami beri, pakai istilahnya itu stimulan. Kita berikan mereka sebagai stimulan, bukan proyek. Betul. Jadi stimulan untuk memicu agar
ada kepedulian mereka melakukan penanggulangan HIV. Saya kira gitu. Baik Bapak, terkait dengan HIV yang tinggi di Kota Jayapura ini, apakah ada himbauan kepada masyarakat Kota Jayapura tentunya? Ada dua hal. Pertama, kalau masyarakat ingin mengetahui apa itu HIV, nggak usah lagi khawatir. Semua udah punya handphone Android. Tinggal buka, apa itu? Buka Android saja. Tanya di situ. Itu gampang sekali, nggak perlu lagi tanya kemana-mana. Dan kami tidak mau lagi membuat stiker-stiker atau leaflet. Itu besar biaya. Karena masyarakat kita ajarkan bagaimana untuk mencari pengertian-pengertian dan pengetahuan tentang HIV di Google. Itu yang kedua. Pertama, bagaimana untuk masyarakat. Untuk yang masyarakat ini sangat berat, kami 20-an tahun nangani. Stigma diskriminasi. Itu bukannya gampang. Merubah mindset masyarakat. Agar melihat mereka-mereka yang terinfeksi tidak merupakan momok. Karena kalau kita sudah menstigma mereka ini, bukan penyakitnya itu mempercepat mereka mati. Penilaian kita kepada yang bersangkutan itu, aduh saya sudah disingkirkan, saya nggak dilibatkan lagi. Itu yang mempercepat yang bersangkutan. Daya tahan tubuhnya menurun. Saya kira itu saja, sehingga dua hal itu masyarakat, kalau tadi adik Susanda bilang bagaimana untuk memeriksakan diri, kita di layanan pelayanan kesehatan puskesmas kita sudah semakin rupa dan semakin bagus, profesional. Semoga ini bisa dimanfaatkan. Kedua, untuk informasi masyarakat, nggak perlu lagi kami sosialisasi penyuluh-penyuluh. Sudah nggak zamannya lagi. Bapak Ibu punya Android, buka itu Google apa yang mau dibutuhkan. Cukup. Yang ketiga, bagaimana untuk di lingkungan kita menjaga stigma diskriminasi. Itu saja. Bu Susan, silakan. Bapak. Dan pertanyaan terakhir kita pada hari ini Bapak, harapan Bapak seperti apa dengan keadaan dan kondisi saat ini agar anak-anak muda di Kota Jayapura ini terbebas dari HIV dan juga AIDS Bapak? Sekarang sudah banyak kafe-kafe yang muncul di Kota Jayapura ini. Semuanya pengunjungnya itu adalah kaula muda. Semua. Kita lihat sekarang di pojok-pojok di Kota Jayapura, itu sore jam 5 sudah penuh. Itu kaula muda semua. Jadi saya minta janganlah jadi arena-arena untuk ini, jangan menjadi lokasi sebagai area bisnis semata-mata, tapi adalah kepedulian bagaimana para pemilik kafe ini dalam hal untuk melayani kaula-kaula ini, ada kepedulian untuk mereka agar anak-anak muda ini bisa terhindar penyakit HIV ini. Penyakit ini sebenarnya di kita saja. Bagaimana kita menjaga dia, membentengi diri kita agar tidak terinfeksi, kebutuhan seks terpenuhi, tapi kebutuhan kehidupan sehat juga harus diperhatikan. Saya kira gitu Adik Susan. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Demikian seluruh perjumpaan kita di hari ini. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati.